Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ainin Tias. Saya dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM saya 2363002. Saya di sini akan mempresentasikan hasil survei rumah makan Padang Beringin Raya khas Minangkabau. Apa sih penjelasan dari rumah makan Minangkabau ini? Mari kita jelaskan. Rumah makan Padang ialah restoran yang menyajikan hidangan khas Minangkabau dari daerah Sumatera Barat. Hidangan ini terkenal dengan berbagai macam lauk pauk yang kaya akan rempah dan santan. Disajikan bersama nasi putih hangat, dan ciri khasnya ialah dari cara penyajiannya, berupa prasmanan, di mana pelanggan dapat memilih berbagai lauk yang sudah tersedia. Awal perkembangan masakan Padang ini berdiri dari tahun 2010 sampai tahun sekarang. Seiring dengan perantauan dari khas daerah Minangkabau, masakan ini sudah menyebar di berbagai daerah, terutama di Indonesia, yaitu kota-kota besar seperti daerah Jakarta dan sekitarnya. Rumah makan Padang Beringin Raya menawarkan inovasi dalam berbagai aspek. Yang pertama dari variasi menu. Selain menu klasik dari masakan Padang, mereka juga menawarkan variasi seperti dendeng, lada hijau, ayam pop cabai hijau, dan ikan bakar bumbu Padang yang memberikan pilihan yang lebih luas bagi pelanggan. Yang kedua, dari cara pengemasannya, mereka juga berinovasi dalam berbagai kemasan makanan seperti penggunaan kotak nasi yang lebih praktis dan menarik, serta kemasan makanan yang dibawa pulang agar lebih higienis dan aman. Yang ketiga, serta dari pelayanannya. Rumah makan Padang ini juga berinovasi dalam pelayanan, seperti menyediakan layanan pesan antar online yang memudahkan pelanggan untuk menikmati makanan Padang tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Dan yang terakhir, suasananya, suasana makanannya, suasana tempatnya. Rumah makan ini mungkin juga menciptakan suasana yang lebih nyaman, dan aman, serta modern, berbeda dari rumah makan masakan Padang umumnya, untuk menarik berbagai pelanggan. Langkah-langkah inovasi rumah makan Padang Beringin Raya. Yang pertama dari inovasi menu. Selain juga menu klasik seperti dendeng, ayam pop, gulai, mungkin mereka mengembangkan variasi dengan bahan-bahan lokal atau menu yang sedang tren. Seperti menu sehat. Dua, inovasi pemasaran. Di sini juga si pemiliknya melatih karyawan untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Tiga, inovasi pemasaran. Inovasi pemasarannya melewati media sosial, berupa aplikasi Gojek dan lain-lain. Inovasi pengolahan seperti dapur, yaitu mereka menggunakan peralatan dapur yang serba canggih, serba modern. Agar apa? Agar proses memasak dan mengurangi dari pemborosan. Terus manajemen stok, yaitu stok bahan, menghindari dari kekurangan atau kelebihan bahan baku.
serta pelatihan karyawan. Di sini juga owner melatih karyawannya juga, yaitu memberikan pelatihan rutin kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keahlian. Dan yang terakhir, inovasi lingkungan. Di rumah makan Padang ini, inovasi lingkungannya sangat terjaga, yaitu dari pengolahan baik berupa pengolahan sampah yang baik, dampaknya untuk melindungi lingkungan. Mungkin melindungi dari dampak-dampak lingkungan yang kurang sehat kali ya. Jadi menjaga kualitas banget. Sangat banget. Respon si pelaku objek bisnis, yaitu pasti yang pertama perubahan tren ya. Perubahan tren kan terus berubah dan konsumen juga semakin mencari pengalaman kuliner yang beragam. Terus diperlukan juga beradaptasi dengan selera konsumen yang terus berkembang. Jadi mungkin perubahan tren dari tahun ke tahun ya meski harus berkembang ya. Karena berdiri dari tahun 2010 sampai 2025. Sampai tahun 2000 sekarang ya meski harus perkembangan tren lah ya. Harus memiliki dari cita rasa, perkembangannya, terus dari masakannya mungkin kali ya biar bisa gonta-ganti lauk, jadi para konsumen juga tidak bosan untuk membelinya. Jadi lauknya tidak hanya itu saja, jadi ada lauk variasi dari menu lain, jadi si konsumennya juga tertarik untuk membeli si masakan Padang ini. Mungkin bisa jadi. Terus dari kualitas bahan baku, yaitu terutama dari santan dan rempah-rempah sangat mempengaruhi rasa masakan Padang. Mendapatkan bahan baku yang segar dan berkualitas secara konsisten bisa menjadi tantangan. Emang iya sih, kualitas bahan baku mah jangan ditanya lagi. Kualitas bahan baku itu nomor 1 jika untuk berbisnis, apalagi berbisnis makanan. Kita juga harus menjaga kualitas dari bahan bakunya, segar atau tidak segarnya, karena kita menjual kan untuk konsumen. Ya sebaiknya menjual berbisnis itu ya mesti harus jujur, tidak berbohong ya. Oke. Biaya operasional. Nah, biaya operasional itu maksudnya seperti apa sih? Yaitu sewa tempat dan gaji karyawan terus meningkat. Ya, sebagai owner, jika ingin membuka usaha bisnis, ya pertama ya harus membeli tempat untuk menyewa. Ya pasti memerlukan biaya yang sangat fantastis ya. Biaya yang cukup besar. Terus ditambah sekarang ada karyawan. Ya karyawan juga harus dibayar. Kalau nggak dibayar tuh karyawan juga bisa komplain untuk meminta haknya, hak gajinya. Tantangan mengimplementasikan ide menjadi inovasi. Yang pertama, mulai dari mempertahankan keaslian rasa dan kualitas. Pasti itu nomor 1. Dan kedua, inovasi produk dan layanan. Produknya juga harus bagus, harus berkualitas, harus segar. Layanannya juga harus ramah, harus cepat, dan tanggap seperti apa yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Pemasaran juga sangat berguna ya, karena di era tren modern sekarang, pemasaran itu tidak hanya dijual secara langsung, tapi di online juga dibutuhkan ya. Dan yang terakhir, operasional dan manajemen. Operasional juga harus ya, operasional jam, operasional sewa tempat,
Manajemen tuh kayak kualitas pemasukan dan pengeluaran setiap berbisnis ya. Yang kelima, persaingan. Setiap membuka usaha bisnis juga pasti ada saingannya. Dan tidak mungkin gak ada saingannya. Pasti ada saingannya. Saingan dari masakan-masakan lain juga banyak. Di zaman sekarang ada juga makanan seperti warteg. Itu juga saingannya banyak banget. Udah bahkan ribuan kali ya. Kalau saya lihat. Cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan baik dari kata atau ucapan, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.